Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Hari ini kita akan masuk pada tadarusan Alkitab kitab Kolose, ya, tepatnya surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yang pasal pertamanya sudah kita ikuti kemarin malam, dan malam hari ini kita akan lanjutkan pada pasal yang kedua. Dan siapkan hati kita, Bapak Ibu, kita sebelum mulai kita bawa dalam doa ya saudara ya. Dan Bapak Ibu juga nanti diharapkan mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan sebelum kita baca, ya sekali lagi kita satu dalam doa. Bapa kami, terima kasih kepadamu atas berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan atas kami. Dan doa kami semua dalam berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, tolong kami sehingga ayat-ayat yang kami baca pada pagi hari ini, pada malam hari ini, benar-benar bisa jadi berkat buat kami semuanya. Kami semakin paham lewat surat Kolose pasal 2 ini, dan kami bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya.
Amin. Saudara siapkan Alkitab kita masing-masing, kita juga siapkan diri kita. Saya juga siapkan Alkitab saya supaya nanti ketika beberapa detik lagi kita mulai, ada bantuan layar Alkitab di layar saudara semuanya. Siapkan Alkitab kita, tepatnya Kolose pasal yang kedua ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, kita akan langsung saja. Wah, ini kebesaran. Saya kecilin dulu sebenarnya ya. Jadi kitabnya sebentar. Kitabnya kebesaran. Ya. Gimana nih caranya? Ya. Coba kita kecil dulu. Ya. Kita kecil dulu, saudara. Ya. Coba besar, bisa tidak? Oh, ya, kurang besar. Sebentar, saudara ya. Saya coba ya, besarkan terlebih dahulu. Saya cek lagi. Ya, dikit lagi. Ya. Oke, mungkin di sini dirubah ya. Malah kebesaran. Nah, sebentar saudara. Saya sengaja nggak potong nih ya, supaya saudara juga tahu bahwa ini saya kerjain sendiri. Iya. Oke, semoga sudah selesai. Iya. Pasal 2 ya, kita akan coba membaca, saudara. Kemarin kita pasal 2 sudah kita bahas sampai ayat yang keempat, kalau ayat kelima, saudara ya. Jadi sekarang kita langsung ngebahas ayat ke-6, perikop yang baru. Karena kemarin semalam tepatnya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu bagian dari perikop yang berada di pasal 1. Jadi langsung saya membacanya supaya tidak terputus gitu ya. Jadi kita langsung ke pasal 2 ayat 6, perikop baru, kepenuhan hidup dalam Kristus. Bersama saya, saudara ya. 3, 1, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali kita menemukan pengajaran Paulus yang cukup dalam, saudara ya. Dikatakan kita sudah menerima Kristus, nggak selesai di sini. Di ayat 6 dikatakan ketika kita sudah terima Yesus, hidup kita harus tetap berada di dalam Dia, in Christ. Jadi nggak bisa lagi kita hidup semaunya sendiri, ya. Kita harus berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Terus iman kita harus bertambah teguh, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan pengajaran ya yang diberikan kepada kita oleh hamba-hamba Tuhan ya, tentu hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan iman yang benar itu ya. Dan kemudian juga apa yang sudah kita miliki itu, di mana kita sudah berada dalam Dia, tetap dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan juga iman kita semakin teguh tadi harus diimbangi juga dengan limpah dengan syukur. Hati ini limpah dengan syukur. Jadi jangan menggerutu, menerima apa adanya, percaya kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah seperti ini tuh, saya percaya hidup kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa gitu ya, yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu yang Paulus pesankan kepada jemaat Kristen di Kolose ya. Hatimu limpah dengan syukur. Hari ini apakah hati saudara limpah dengan syukur? Ya, syukurilah apa yang ada dalam hidupmu hari-hari ini. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, ini kita harus bijaksana juga, supaya kita jangan tertawan
jangan ditawan atau jangan ada yang menawan hati kita ya. Maksudnya kita nggak boleh tergoda ya. Jangan sampai kita tergoda dengan ajaran-ajaran tadi yang filsafat kosong ya, palsu, ajaran-ajaran turun-temurun ya, yang udah diwariskan begitu, yang mungkin saja awalnya salah dan sekarang ini terus kita pegang yang salah tadi. Jadi kita tuh makanya nggak boleh terima begitu saja. Saya selalu mengatakan, jadilah orang Kristen yang benar-benar bijaksana. Ya, saya percaya Alkitab itu adalah kebenaran. Tapi Alkitab juga harus kita baca sesuai dengan konteks. Ya, konteksnya saat itu ya tentu ketika si penulis Alkitab ini mendapatkan wahyu Tuhan, iluminasi atau pencerahan dari Tuhan itu, ya, mereka menulisnya dengan keadaan mereka saat itu. Ya, saat itu tentu belum tentu sesuai dengan hari ini. Ya, benar nggak, saudara? Seperti Paulus pernah menyarankan agar perempuan itu harus berkerudung, ya, dan rambutnya jangan dikepang-kepang. Itu konteksnya konteks zaman dulu, saudara. Nggak bisa kita terapkan hari ini. Maka semua orang Kristen harus berkerudung dan semua orang Kristen rambutnya nggak boleh dikepang-kepang. Itu konteksnya zaman dulu. Ya, kita kebetulan sudah ngebahas ini ya di tadarusan surat Korintus dan beberapa tulisan Paulus lainnya yang kita sudah tadarusin Alkitab beberapa waktu yang silam. Pertinggalnya masih ada kok. Bapak Ibu silahkan melihat saja ya apa yang tertinggal di channel YouTube The Warriors ini, sebab saya sudah hampir 2/3 perjanjian baru kita sudah selesaikan. Tinggal beberapa kitab saja yang belum kita bereskan, saudara ya, di perjanjian baru ini. Jadi artinya apakah Alkitab artinya bukan kebenaran? Oh, kebenaran. Tapi kebenaran yang memang berlaku sesuai konteksnya saat itu. Tapi meskipun hari ini itu tidak tepat atau nggak bisa kita paksakan apa yang tertulis di Alkitab yang diturunkan, yang didapatkan, yang ditulis pada zaman dulu ini itu, ya. Tapi kebenaran hakikinya bisa kita ambil, ya. Kalau ngomongin perempuan kenapa nggak boleh berkepang-kepang? Karena zaman dulu ketika surat itu dituliskan, ya perempuan di kota itu, ya itu rambutnya dikepang-kepang. Dan perempuan-perempuan yang dikepang-kepang rambutnya hari itu menjadi pelacur-pelacur bakti atau pendeta-pendeta yang melayani pelacuran bakti di kuil dewi tertentu, ya. Mereka melacurkan bakti. Bapak Ibu tahu melacurkan bakti ya? Jadi having sex gitu dengan jamaah mereka, dan itu bagian dari ibadah mereka. Perempuan-perempuan yang melacurkan bakti, yang melacurkan diri, tapi itu bukannya melacurkan diri dalam konteks pejinah gitu, tapi emang itu ibadah, ritual ibadahnya begitu gitu ya. Itu rambutnya dikepang-kepang. Makanya Paulus menyarankan agar perempuan Kristen di kota itu supaya pakai kerudung dan rambutnya jangan dikepang-kepang. Supaya menjadi pembeda. Nangkep ya, saudara ya. Dan perintah untuk perempuan memakai kerudung dan rambutnya nggak boleh dikepang-kepang ini tidak kita bisa temukan di surat Paulus lainnya. Kepada surat Paulus ya, let's say yang kita baru baca, Filipi, Kolose, kita nggak bisa ketemu itu, ya. Jadi saudara, ini artinya situasional. Tapi intinya kalau kita sudah membaca Alkitab secara utuh, terutama tulisan Paulus, intinya Paulus ingin mengajarkan perempuan-perempuan Kristen, karena konteksnya perempuan ya, untuk bersikap, berekspresi, bertingkah laku, berkarakter yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara perempuan yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan perempuan-perempuan lain yang tidak percaya. Itu intinya. Ya. Jadi ya sekali lagi saudara, jadi penting kita untuk mendapatkan pemahaman seperti ini supaya Bapak Ibu juga tidak terkungkung dalam ajaran yang kata Paulus tadi, filsafat kosong, palsu, ajaran turun-temurun yang mungkin mereka awalnya tidak punya pemahaman seperti ini. Mungkin saja ajaran-ajaran yang diberikan kita turun-temurun dari nenek kita, dari opung kita, dari mbah kita, dari nenek moyang kita itu mereka dapatkan dulunya karena mereka tidak berpengetahuan. Maafkan saya, bukan tidak berpengetahuan ya, tapi tidak mendapatkan teori atau tidak bisa menafsirkan Alkitab sesuai dengan teorinya gitu ya. Mereka hanya menafsirkan apa adanya yang ada di Alkitab kita. Mungkin mereka tulus saat itu. Tapi kita saat ini manusia modern yang lebih kritis,
manusia modern yang lebih terpelajar, manusia modern yang lebih mau keingintahuannya kuat gitu ya, dan fasilitas untuk mendapatkan segala-galanya di zaman digital, sosial media hari ini begitu banyaknya, begitu nggak bisa kita bendung, kita bisa belajar apa saja ya. Jadi mestinya ya kita harus memahami lebih lagi daripada yang diajarkan turun-temurun itu. Makanya yang turun-temurun itu ya kalau memang tidak tepat ya ngapain dipertahankan, itu justru akan menyesatkan. Makanya saya selalu berkata tafsir itu progresif. Tafsir itu akan mengikuti perkembangan zaman kalau bagi saya. Yang tidak itu adalah kerigma atau intinya. Makanya pentingnya Bapak Ibu untuk membaca Alkitab secara utuh. Ya, membaca Alkitab itu bukan parsial, bukan bagian-bagian tertentu saja, bukan ayat-ayat tertentu saja, bukan pasal-pasal tertentu saja, bukan kitab-kitab tertentu saja, tapi secara utuh. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa dapat framingnya dengan jelas. Tuhan tuh intinya ngomong apa sih di Alkitab kita ini? Yang dia mau tuh apa sih? Ya. Jadi akhirnya kita bisa mengekspresikan apapun diri kita ya di zaman yang tempat kita hidup, zaman di mana kita sekarang ini hidup, sesuatu yang secara prinsip tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun mungkin secara budaya, secara tadi turun-temurun itu bertentangan dengan keadaan yang ada. Ya, karena memang mungkin ya masyarakat sekitar kita itu masih mewariskan sesuatu yang sangat kaku gitu ya. Ya, ini di Kristen sih ya juga terlihat ya. Kalau di agama lain, agama di tempat kita, di bangsa ini yang mayoritas juga itu kalau kita baca dengan ulama-ulama ya, saya kebetulan juga sering dengar gitu ya, karena kadang-kadang dapat ilmu juga, wawasan juga dari orang-orang yang memang berilmu tinggi itu ya. Saya cuma mendengarkan mereka yang memang belajar gitu ya, mengatakan juga menafsirkan kitab suci mereka ya progresif, saudara. Nggak terlalu kaku ya. Konteks soal berhijab saja itu yang ulama-ulama progresif bukan menentang, tapi tidak sekaku dengan orang-orang yang ya menerapkan tafsirannya secara literal gitu ya. Laki-laki harus berpakaian seperti ini, harus pelihara janggut seperti ini, pakaian perempuan harus menutupi auratnya seperti ini. Itu yang kaku. Tapi yang tidak kaku mereka tahu esensinya apa gitu ya, yaitu iman mereka. Yang saya mau katakan, kita bisa membandingkannya karena kita memang hidup di negeri yang mayoritas adalah bukan Kristen. Di tempat mereka pun seperti itu, dan di Kristenan juga seperti itu ada, saudara. Saya perhatikan ada. Karena apa? Karena menafsirkan Alkitabnya ya cuma berdasarkan warisan saja. Makanya ya Bapak Ibu, saya mengajar saudara untuk coba mendalami Alkitab sendiri ya, dengan aturan-aturan yang ada, ilmu tafsir yang baik ya, dan keintiman dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang hidup di zaman apapun, nggak akan jadi orang aneh gitu, nangkep ya? Nggak akan jadi orang yang kayaknya freak gitu, orang yang ya nggak kekinian gitu. Ya kekinian harus, saudara, karena kita hidup di dunia yang kekinian. Kalau kita tidak kekinian, pertanyaannya bagaimana kita bisa menggarami dunia ini, bisa menjadi terang bagi dunia ini? Nggak bisa, karena kita sebelum menggarami, sebelum menerangi, kita sudah reject, ditolak sama dunia ini karena kita dianggap tidak sama dengan mereka. Ya, makanya harus dipahami dulu tidak samanya di mana. Kalau tidak samanya prinsip, mungkin iya karena kita punya prinsip yang alkitabiah. Tapi kalau cuma pakaian doang, ya, kalau cuma bagian tampilan luar saja, ya itu harus diperhatikan apakah Tuhan benar-benar harus membuat kita atau Tuhan benar-benar memaksa kita untuk gaya pakaiannya, gaya cara mengekspresikan dirinya itu ya seperti orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu ketika Alkitab ini ditulis, 3000 tahun yang lalu ketika Perjanjian Lama ini dituliskan. Tidak, saudara. Alkitab itu diturunkan oleh Tuhan, firman Tuhan itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang nulis kitab-kitab itu, baik PL maupun PB, yang let's say orang-orang yang hidup di Timur Tengah sana, di wilayah Israel sana. Ya, Musa dapat ketika melalang buana di padang gurun, ya.
sekitar Arab sana, ya, Mesir sana. Kemudian Joshua dan berikutnya hakim-hakim, nabi-nabi lainnya juga tinggal di tanah Palestina, tanah Israel, tanah perjanjian. Ya, budayanya tentu budaya itu, cara pakaian mereka pakaian seperti itu, pola pikir mereka pola pikir yang zaman dulu, saudara. Ya. Nah, kita hidup yang 2000 tahun, 3000 tahun kemudian, tentu nggak bisa kita berpola pikir yang sama dengan pola pikir, maafkan saya, nabi-nabi yang hidupnya 3000 tahun yang lalu, kan gitu, saudara. Ya, zaman sudah berubah begitu cepat, ya masa pemikiran kita sama dengan pemikiran para nabi. Bukan masalah esensinya ya, bukan masalah inti pengajarannya, tapi hal-hal yang kayak contohnya anggur, kayak contohnya jaitun, kayak contohnya misalnya ya gaya-gaya budaya, cara tata krama, adat istiadat, kan kita beda jauh, saudara. Apakah kita harus kembali beradat istiadat seperti atau berbudaya seperti orang-orang yang hidup di tanah perjanjian 2000-3000 tahun yang lalu? Kan enggak, saya orang Jawa, saya lahir sebagai orang Jawa, orang Indonesia. Ya, maka saya budayanya nggak bisa saya paksakan diri saya untuk menjadi orang yang hidup dengan budaya 2000-3000 tahun di wilayah tanah perjanjian itu. Nggak bisa dong. Ya nggak sih? Memang saya hidup di Indonesia. Ya. Bagaimana mungkin saya bisa meminum anggur setiap hari di Indonesia? Nggak lazim itu. Bagaimana mungkin saya harus menggunakan zaitun setiap hari, minyak zaitun setiap hari? Dalam konteks Indonesia, zaitun masih relatif lebih mahal daripada minyak yang ada di Indonesia. Minyak sawit kah? Minyak kelapa kah? Ya nggak sih? Ya, kalau orangnya berkemampuan ekonomi ya nggak apa-apa saja, teman. Bagi saya juga kurang tepat apakah dengan kita menggunakan semuanya minyak zaitun dari masak, terus minyak untuk mengurapi, minyak untuk macam-macam, itu kita akan menjadi lebih kudus daripada orang-orang yang hanya memakai minyak kelapa gitu. Apakah kita yang sering minum teh, ya, kopi, itu lebih tidak kudus daripada orang-orang yang minum teh hangat dan kopi untuk menghangatkan badan itu, ya, di tengah udara cuaca yang dingin dan hujan? Apakah lebih tidak kudus dibandingkan orang yang menghangatkan badan ketika musim dingin dengan anggur misalnya? Karena faktanya anggur bukannya buah asli Indonesia. Indonesia tidak ada wilayah manapun di Indonesia ini yang saya tahu menghasilkan anggur, ya. Meskipun anggur bisa hidup di Indonesia, tapi anggur yang hidup di Indonesia di tanah ini tidak begitu baik gitu, saudara, hasilnya, ya kan? Kalau sekedar nanam anggur, saya ingat saya masa kecil saya di rumah saya, di kebun kecil saya itu ada pembantu saya dulu pernah nanam anggur, dan anggur itu ya bergelantungan, tapi rasanya juga tidak semanis anggur yang biasanya. Bentuknya pun tidak sebagus anggur yang kita bisa dapatkan di pasar atau di supermarket atau di pasar swalayan, saudara. Ya, nggak tahu kenapa, mungkin kontur tanahnya yang tidak cocok atau cuaca yang juga tidak cocok, saudara. Ya, jadi kita harus menyesuaikan diri, ya, dengan apa yang ada, kan begitu, saudara. Pakaian juga demikian, ya. Jadi kita harus melepaskan itu, ya. Dan bagaimana itu bisa kita lepaskan, ya, Bapak Ibu mau nggak mau harus mempelajari Alkitab dengan benar, sehingga yang kita ikuti itu ya intinya, bukan hal-hal yang bagian luarnya, dalamnya, bukan hanya kulitnya saja, isinya. Ya, itu yang penting, saudara. Ya. Sebab yang namanya kulit, yang namanya bagian luar, ya menyesuaikan dengan siapa yang menuliskan kitab itu. Ya. Kalau dia Petrus, ya maka tulisannya ya gaya Petrus. Kalau itu Yohanes, gaya tulisannya gaya Yohanes. Kalau itu Paulus, gaya tulisannya gaya tulisan Paulus. Dan masing-masing tulisan Petrus, tulisan Yohanes, tulisan Paulus yang sudah kita pelajari di sepanjang tadarusan Alkitab kita di Perjanjian Baru ini, meskipun intinya sama, bicara soal iman kepada Yesus, tapi kan gaya penyampaian mereka berbeda, penekanan mereka berbeda, gaya bahasa mereka berbeda. Lalu saudara, ya, itu kenapa Tuhan tidak menyamaratakan saja? Karena ya beda, Petrus beda, pikiran Petrus beda, pikiran Yohanes beda, pikiran Paulus beda, tapi inti yang mereka ajarkan yang kita bisa temukan di Alkitab kita itu sama. Nah, mestinya kita juga begitu, ya.
Jadi ya kita harus mendalami Alkitab, menggali Alkitab supaya kita ketemu intinya. Sehingga yang kita tafsirkan, yang kita hidupi bukan bagian luarnya saja. Ya, bukan tampilan luarnya saja. Akhirnya kita nggak jadi orang Farisi yang bagi saya sebenarnya tidak mengerti kedalaman Alkitab, karena yang mereka pahami hanya bagian luarnya saja. Makanya Yesus berkali-kali berkata kepada mereka, munafik kalian. Paham ya saudara ya? Yuk kita lanjutkan. Sebab dalam dialah, ayat 9 ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Paulus kepada jemaat Kolose ingin menekankan bahwa Yesus itu ya pribadi yang dimana kepenuhan akan Allah itu ada. Ya, di dalam Yesuslah berdiam secara jasmani kepenuhan Allah. Allah yang tak terpikirkan itu, yang maha itu dalam diri jasmani itu penuh dalam diri Yesus. Ya tentu akhirnya dalam keterbatasannya sebagai manusia itu, ya membatasi dirinya sebagai manusia itu, kepenuhan Allah ya tidak bisa terekspresi kemahaannya, kan begitu. Tapi paling tidak ketika dalam diri Yesus, Allah menunjukkan dirinya, dia berkuasa. Berkuasa menyembuhkan penyakit, berkuasa melakukan banyak mujizat, berkuasa dalam pengajaran, berkuasa bahkan atas maut, musuh terbesar dari dosa yang didapatkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Dalam diri Yesus semua bisa dikalahkan. Tapi karena tubuh ini tubuh darah dan daging, ya tentu kemahaannya, yakni omnipresent, ada dalam segala waktu, dimensi ruang dan waktu, itu tidak terekspresi. Karena ya hanya dalam satu badan saja. Makanya dalam Filipi dikatakan dia membatasi dirinya, ya, dalam daging itu. Ya. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita juga telah disunat, ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, ya, dikitan begitu, tapi sunat Kristus, yang artinya kita ditanggalkan dari tubuh yang berdosa ini. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kata Paulus kepada jemaat Kolose, ya, keterikatan kita akan dosa itu yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu terputuskan, terpenggalkan. Ya. Jadi kita bisa menjadi tubuh yang baru tanpa dosa. Ya. Karena ketika kita percaya, kita diibaratkan mati dalam dosa lewat baptisan, ya, dan dibangkitkan juga dari maut itu. Itu semua terekspresi dalam yang namanya sakramen baptisan, selam yang kita terima. Ya, jadi inilah yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat yang ke-13. Kamu juga, sekalipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di sini Paulus berkata kepada jemaat di Kolose bahwa ketika dia di atas salib, ya, dia sudah memakukan semua surat-surat hutang, semua pelanggaran, ya, yang diperbuat oleh manusia, segala dosa dan kutuk dosa sudah dipakukannya di atas kayu salib. Ya, dia mati menanggung dosa, dan upah dosa adalah maut, keterpisahan dengan Allah, dan itu dia alami dengan dengan setia, dengan rela di atas kayu salib. Makanya bahasa Paulus, semua itu yang namanya kutuk dosa itu udah dipakukan di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada salib Kristus dan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu, kita dimerdekakan. Kita bisa menjadi baru. Bahasa yang kalimat atas tadi, kita juga disunat secara Kristus.
Sehingga tubuh kita yang berdosa ini ya tidak lagi berdosa. Dosa dipenggal dari diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang ilahi. Maka ketika kita memahami ini, begitu besar karya Tuhan atas kita. Jadi nggak bisa. Makanya, dengan apakah ku balas segala perbuatanmu? Ya, itu nggak bisa. Kita nggak bisa balas, saudara. Mau balas dengan apa kebaikan Tuhan itu? Ya. Karena tanpa kebaikan Kristus itu di atas kayu salib, Bapak Ibu saya, setiap kita itu masih ada dosa yang mengikat. Dan selama dosa itu masih mengikat dan kita tidak bisa melepaskannya dengan apa yang kita lakukan oleh kemampuan kita, maka kita terus terpisah dengan Allah. Tapi karena salib Kristus, Dia pakukan semua itu di atas kayu salib. Kita tinggal percaya kepadanya. Kemudian juga hidup berkenan kepadanya setelah percaya itu. Karena ketika kita sudah dipakukan, dosa kita sudah tidak diberlakukan lagi, surat hutang dosa-dosa kita sudah dihapuskan dari diri kita, kita yang harus berkomitmen menjaga agar tubuh kita, hidup kita ini putih, bersih, kudus. Dan kita nggak boleh lagi menyalibkan Tuhan berikutnya kan. Maka tanggung jawab kita secara pribadi sebagai orang Kristen ya hidup benar, hidup kudus, tak bercacat celah. Itu bagian kita. Dengan cara itulah saudara menghargai karya Yesus di atas kayu salib yang diberikannya, dilakukannya untuk kita. Bagi kita. Ya. Perikop berikutnya. Carilah perkara yang di atas, ayat 16. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi hari-hari ini tuh banyak tuh gereja, hamba Tuhan kembali menekankan tentang makanan, minuman, ya, hari raya tertentu lagi, ya, bahkan hari Sabat gitu ya. Padahal menurut hamba Tuhan, rasul Tuhan yang luar biasa itu, semua tadi itu bukannya salah, tapi hanya bayangan dari apa yang harus datang. Dan yang diharapkan akan datang itu, yang bayang-bayangnya tadi, makanan, minuman, hari raya, Sabat, itu adalah wujudnya Kristus. Dan Kristus sudah datang. Ketika sudah datang, yang bayangan itu yang mestinya tidak lagi berlaku. Karena kita sudah melihat realnya. Ngapain kita memperhatikan bayangannya lagi kalau yang realnya sudah datang? Dan yang Yesus lakukan, yang Yesus perkatakan, yang Yesus ajarkan, yang Yesus contohkan, itulah yang akan menjadi patron kita. Ya. Batu penjuru kita. Ya. Kita arahnya ke sana. Ya. Ayat 18. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala dari segala seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-uratnya dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi Paulus kembali mengingatkan, jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Yesus itu akhirnya kemenangan kita ini lebih dari seorang pemenang. Ya. Semua kutuk sudah Yesus pakukan di atas kayu salib sehingga kita yang percaya kita akhirnya bisa terima tubuh yang mulia itu, tubuh yang tanpa dosa itu. Kita kembali lagi menyia-nyiakan kemenangan itu dengan cara ya merendahkan diri, beribadah kepada malaikat. Terus juga merendahkan diri dengan cara berkanjang pada penglihatan, kagum banget gitu. Menekankan pada yang disebut nubuatan-nubuatan yang sebenarnya bukan nubuat. Ya. Sekarang pokoknya Bapak Ibu coba aja kalau nggak percaya ya. Bikin channel YouTube Nubuatan 2022 yang kuterima semalam. Bapak Ibu bikin rekaman, ngomong apa aja gitu ya, viewernya pasti akan banyak sekali. Padahal kalau mau jujur, semua hamba Tuhan yang ngomongin nubuatan itu, nubuatannya juga nggak spesifik tuh. Ya. Nubuatannya ada bencana alam di mana-mana. Iya itu di Alkitab udah ada kok. Kasih manusia semakin dingin, itu di Alkitab juga sudah dikatakan.
manusia akan semakin egoisme atau hidup individualisme, ya itu juga dikatakan di Alkitab. Setan akan semakin merajalela, itu udah banyak di Alkitab dikatakan. Dosa akan semakin luar biasa, itu udah dikatakan ke Alkitab. Akan terjadi resesi ekonomi, itu udah di Alkitab katakan. Ngapain lagi dinubuatkan oleh orang-orang yang ngaku dapat nubuatan dari Tuhan ini? Dan banyak orang Kristen yang suka lagi dengan kayak gini-gini. Kenapa? Karena nggak pernah baca Alkitab gitu. Yeah. Sudah jangan berkanjang pada penglihatan-penglihatan itu. Saya bukan berarti berkata nubuatan itu nggak ada lagi. Ada, tapi kalau nubuatan yang benar dari Tuhan langsung, itu pasti akan tajam. Ya. Bukan yang hanya sudah diulang, sudah dikatakan di Alkitab, diulang lagi. Itu bukan bernubuat dalam konteks nubuatan yang dipahami oleh orang banyak kan. Saya mendapatkan penglihatan, saya mendapatkan mimpi. Kalau itu diberikan kepada manusia yang memang belum baca Alkitab, ya oke lah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah Kristen lama dan sudah baca Alkitab, mestinya Tuhan nggak akan bicara kepada kita dengan nubuatan kayak gitu lagi. Gitu. Ya kan? Karena Alkitab kita sudah berisi nubuatan tentang akhir zaman bahkan. So clear, sangat jelas sekali apa yang terjadi akhir zaman kata Alkitab. Bapak Ibu percaya apa kata Alkitab, apa kata orang-orang itu? Ya. Juga, ya terlalu bangga dengan hal duniawi. Ukuran kebenaran itu disejajarkan dengan keberhasilan secara duniawi, ya kaya, makmur, punya segala-galanya, diberkati 100 kali ganda, hidup mewah, berpenampilan mewah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini ya, saya berharap di 2021 akhir menjelang masuk 2022, Bapak Ibu berhikmatlah gitu, ya. Ya, mendingan dekat sama Tuhan. Baca Alkitabmu lebih lagi daripada maafkan saya. Ya, mengagumi orang-orang yang model-model seperti ini. Ya, lanjut ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya. Saya sekali lagi mengatakan, saudara, bukan berarti ya hal-hal larangan-larangan yang diajarkan oleh banyak orang di luar sana. Jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya. Terus juga jangan sentuh ini, nggak boleh ke sini. Itu bukan berarti tidak salah ya. Ya, baik-baik saja, benar-benar saja gitu ya. Ya. Tapi ya jangan kita akhirnya terperangkap dengan seolah-olah kalau sudah melakukan hal itu yang paling benar gitu. Ya. Saya di zaman beberapa tahun lalu ada orang ngikutin hamba Tuhan tertentu yang bahkan akhirnya ketika hamba Tuhan itu datang ke rumahnya, ini ada pohon Kamboja, ngapain potong pohon Kamboja ini? Pohon Kamboja adanya di kuburan, nggak bagus di depan rumah. Maka langsung dipotong. Ya, pohon Kamboja yang dibeli jutaan bagus itu, ya kita dipotong, kersang halaman rumahnya. Masuk ke rumahnya lagi, ini ngapain ini? Ya ada patung-patung nih, patung singa, patung binatang-binatang, kura-kura apa maksudnya? Ya ada patung juga kayak shio-shio gitu ya. Apa ini? Ya ini kan melambangkan ini, buang semuanya. Bahkan guci-gucian yang orang kaya ini beli, entah dari Cina mungkin ya, saya nggak tahu. Yang diimport khusus, harganya mahal itu, dibuang. Lukisan-lukisan, ya dibuang. Patung-patungan yang dia beli sebagai, memang dia suka seni gitu ya. Dibeli dari mana, setiap dia traveling keluar negeri ada patung yang bagus gitu ya, dia beli untuk koleksinya, dia dibuang semuanya. Saya berpikir bukannya nggak bagus ya, ya mungkin bagus-bagus aja dibuang, tapi kan bukan itu esensinya. Ya. Apakah dengan tidak punya patung-patung di rumah, tidak punya lukisan di rumah, tidak punya pohon-pohon yang katanya menakutkan itu, pokoknya di rumah kita bersih lah gitu ya. Ya, apakah kita sudah
menjalankan firman Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita secara otomatis, kan enggak juga. Lagian larangan membuat patung di zaman dulu itu, bahkan di 10 perintah Tuhan itu, Bapak Ibu juga harus lihat konteksnya dulu. Come on, ya. Harus lihat konteksnya dulu. Kenapa Tuhan bilang jangan membuat patung apapun yang menyerupai apapun, ya. Itu harus lihat konteksnya dulu, saudara. Ya. Konteksnya memang orang Israel saat itu kan baru keluar dari Mesir, ya. Di mana patung-patung itu menjadi sesuatu yang memang diidolkan, ya. Disembah oleh orang-orang Mesir. Konteksnya itu seperti itu, ya. Karena orang Israel sudah beratus-ratus tahun di Mesir, tidak punya pengenalan secara pribadi kepada Elohim Adonai, ya. Bahkan Tuhan mungkin berdiam kepada mereka di Mesir. Tuhan baru utus Musa saat itu. Ya, akhirnya Tuhan turunkan perintah 10 hukum Taurat itu. Salah satunya jangan membuat patung apapun yang menyerupai manusia, menyerupai apapun makhluk hidup itu. Ya karena Tuhan tahu, ya itu Mesir punya, ya. Harus bersih dulu, orang Israel harus jadi umatku yang baru dulu, maka aturannya ketat sekali. Nanti ketika aturannya sudah ketat, ketika orang Israel sudah punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar, ya itu baru, ya akhirnya orang Israel tidak ada lagi aturan-aturan berikutnya. Ya buktinya ketika Musa dipikir sudah mati di atas Gunung Sinai, orang-orang Israel mempersembahkan emas mereka, memaksa Harun untuk membuat lembu emas. Kan itu, karena di otak mereka Tuhan itu bentuknya ya patung binatang, patung makhluk hidup. Ada babi mungkin, buaya mungkin, belalang mungkin, kodok mungkin. Di Mesir itu dibuat sedemikian rupa dan itu dianggap dewa mereka. Allah tuh dalam bentuk hal seperti ini. Itu makanya Tuhan bilang jangan buat apapun juga, yang menyerupai apapun juga. Jangan buat patung. Karena itu aturannya, latar belakangnya gara-gara itu. Ya. Tapi ketika perjanjian baru, apakah ada larangan itu lagi? Bahkan orang Kristen buat salib, apakah itu bukan termasuk patung? Yesus diukir. Bagi saya sah-sah saja. Ya, ada patung salib dan gambar Yesus tergantung di atas kayu salib, bagi saya ditempel di dinding rumahmu, ya bagi saya sah-sah saja. Cuma kan kita memahaminya itu bukan yang kita sembah. Itu hanya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus kita itu pernah digantung di atas kayu salib dan dia memakukan semua kutuk dosa di atas kayu salib, supaya kita yang melihat itu kita diingatkan untuk menghargai apa yang sudah Tuhan buat. Jadi kalau ada orang Kristen punya patung salib yang ada Yesusnya masih tergantung, ataupun yang tidak ada Yesusnya lagi karena Yesus sudah bangkit, jadi cuma salibnya doang katanya gitu. Tapi hidupnya masih kayak orang dunia, ya salib itu nggak ada gunanya meskipun tidak disembah. Jadi, nangkap ya saudara ya. Jadi harus temu esensinya, intinya. Bagi saya, ya aduh, nanti kalau saya ngomong ini terlalu ngelantur, mungkin nanti akan saya bikin program lah soal hal ini, saudara yang lain. Kita mau fokus ke sini dulu ya. Jadi janganlah kita jadi terikat dengan aturan-aturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya tadi tanpa melihat kita konteksnya ketika firman Tuhan itu diberikan itu konteksnya apa. Ya. Makanya salah akhirnya. Ya, saya cuma mengutip misalnya belum lama ini di tetangga kita, saudara kita yang muslim, ada seorang ilmuwan yang memang cukup dalam juga imannya, mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Heboh tuh, wah dikatakan ini sesat lah, ini bukan orang Islam lah, oleh sesama saudaranya yang orang muslim juga gitu ya. Tapi ilmuwan ini tetap nyantai saja. Loh, coba cari di kitab suci kita, di surat mana ada perintah sholat itu harus 5 waktu. Temukan. Nggak ada yang bisa menemukan. Dan memang tidak ada di Quran itu katanya. Saya tidak mendalami Quran. Sebab sampai sekarang saya menunggu itu. Ya, jawaban dari orang-orang yang menentang dan mengutuki orang ini. Ya. Nggak bisa membuktikan. Memang tidak ada. Jadi rupanya itu ya hadis ya. Atau ada sahabat Nabi mereka yang mengatakan sebaiknya sholat begini.
5 waktu itu. Tapi di Qur'annya nggak ada. Ya. Sama dalam kekristenan juga seperti itu, saudara. Ya. Ya, kita kadang-kadang membacanya itu ya, membaca ya hanya tampilan luarnya saja, atau kita hanya mengikuti saja budaya yang ada. Kayak contoh ke gereja harus hari Minggu, itu kan hanya budaya saja, budaya saat itu. Ya di Alkitab memang ada. Tapi apakah kita ke gereja hanya hari Minggu dan ibadah itu hanya hari Minggu? Kan tidak. Kalau mau jujur, gara-gara kita dicekoki dengan budaya orang Kristen tuh ibadahnya hari Minggu, maka karena dicekokinnya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, orang Kristen bisa hidup belangsatan. Yang penting Minggu ada di gereja. Kan begitu. Ya. Jadi, ya tadi, tampilannya hanya tahu luarnya doang. Yang dipahami hanya luarnya doang. Dalamnya, kerikmanya, intinya, pesan terbesarnya, dia nggak temu. Kenapa? Nggak pernah dibaca Alkitab itu. Dia cuma mendengarkan aja khotbah-khotbah. Saya udah berkali-kali bilang, khotbah pendeta besar kayak apapun, saudara, itu sebagian besar isi khotbahnya adalah tafsirannya dia, otaknya dia, termasuk khotbah saya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara hanya mengikuti orang-orang seperti ini, ya sebenarnya saudara hanya mendengarkan tafsirannya mereka. Yang bisa jadi, ya, saya tidak bilang pasti ya, bisa jadi tafsirannya orang-orang tersebut termasuk saya, itu bisa jadi salah atau kurang tepat. Dan bayangkan kalau saudara orang Kristen semuanya tidak pernah baca Alkitab, ke gereja hanya dengerin khotbah pendetanya saja, ya, waduh. Terus saudara mengaku menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran gitu. Padahal yang kau ketahui hanya dari tafsiran khotbah pendetamu saja. Ini menyedihkan, saudara. Makanya saya mengajak saudara untuk membaca, supaya saudara tahu kalimatnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Ya. Lanjut ya, ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ibadah, peraturan-peraturan yang banyak aturannya itu ya harus menyiksa diri, harus puasa, memaksa orang untuk puasa. Ya. Memaksa orang harus merendahkan diri atau memuji Tuhan seperti ini, dipaksakan seperti ini. Itu tampaknya penuh hikmat, ya. Tapi sebenarnya itu memuaskan hanya keegoan, kemauan diri dari para pemimpinnya semata. Karena menyembah Tuhan itu memang harus merendahkan diri. Tapi merendahkan dirinya ya harus dari hati, saudara. Puasa itu nggak salah, saudara. Tapi kalau memaksakan diri harus puasa, itu yang salah. Coba baik-baik baca di Alkitab. Menyuarakan diri untuk berpuasa itu hanya ada di Ester, saudara. Hanya ada di Ester. Sedangkan orang-orang lain yang berpuasa, nabi-nabi yang berpuasa, rasul-rasul yang berpuasa, bahkan Tuhan Yesus berpuasa itu, perhatikan baik-baik. Itu mereka sendiri, ada yang digerakkan Roh Kudus, digerakkan Tuhan, atau mereka sendiri yang memang punya hati untuk berpuasa karena mereka sedang mengalami pergumulan. Tapi tidak dipaksa. Yang tanda kutip dipaksa, disuarakan, dibagikan itu supaya orang Israel semua berpuasa hanya ada di kitab Ester. Itu pun permasalahannya besar sedang terjadi. Apa itu, saudara? Yakni orang Yahudi sudah mau dibunuh oleh Haman. Ya kan? Dan Ester mau menghadap raja. Maka Ester minta, tolong dukung aku mau menghadap raja. Aku bisa mati nih, karena Haman saat itu punya kuasa yang 11-12 dengan raja. Hanya tahta saja yang membedakan dia dengan raja. Maka resikonya Ester bisa dibunuh. Maka tolong serukan kepada Israel, paman Mordekai, agar mereka semua mendukung aku dalam puasa. Maka semua orang Israel itu berpuasa saat itu 3 hari. Sehingga akhirnya dengan doa mereka, puasa mereka, Ester masuk menghadap raja, dan apa yang disampaikannya didengarkan raja, dan akhirnya Haman yang dibunuh, Israel tidak dibunuh. Tidak ada genocide. Konteksnya konteks yang memang benar-benar kritis saat itu. Maka disuarakanlah puasa. Ya, tapi hari-hari ini kan banyak hamba Tuhan memaksa, ayo harus puasa, kalau nggak puasa nggak begini. Wah, lo nggak puasa lo, wah lo nggak pelayan Tuhan lo bukan prajurit Tuhan lo. Prajurit Tuhan harus puasa. Nah ini konteksnya apa? Coba saudara. Perhatikan baik-baik. Saya tidak bilang puasa itu tidak penting. Puasa itu penting, tapi bukan untuk dipaksa orang untuk berpuasa.
Diajarkanlah orang itu. Puasa itu apa? Gunanya apa? Ya, untuk apa? Bagusnya apa? Kalau nggak dilakukan tuh bagaimana? Kenapa? Sehingga orang itu ketika berpuasa itu bukan karena ngikutin pendetanya tanpa ngerti apa itu puasa, terus bangga ketika berhasil puasa 3 hari 3 malam gitu ya. Tapi mereka berpuasa dengan perspektif yang benar, dengan iman yang benar. Sebab banyak orang berpuasa itu goalnya materi daging, saudara. Yuk, yang mau dipulihkan Tuhan, mengalami kelepasan resesi ekonomi, kita berpuasa 3 hari 3 malam, kita berpuasa 7 hari, kita berpuasa 40 hari. Tapi tujuannya itu daging. Coba baca semua kitab suci, apakah orang-orang yang berpuasa di Alkitab itu tujuannya daging? Nggak ada, saudara. Tujuannya more than dari sekedar makan, minum, pakai. Jadi kekasih Tuhan, kalau orang nggak belajar Alkitab ya akhirnya mudah, ya, tanda kutip, diselewengkan dari kebenaran. Kita lanjut ya. Pasal 3 ini ayat 1-nya masih nyambung perikopnya, jadi kita lanjutkan aja ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, di bawahnya ada perikop baru, jadi kita stop di sini. Jadi kata Paulus kepada jemaat Kolose di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi apa yang menyenangkan Tuhan? Pikirkanlah apa yang menyenangkan Tuhan. Carilah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita kerjakan di bumi ini. Bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Ayo kita mau kaya. Yang mau kaya ikut sama saya puasa. Kita gedor pintu surga agar berkat tercurah. Ini udah ngawur, saudara. Karena yang dipikirkan itu kekayaan duniawi. Sekali lagi saya jangan disalahpahami. Oh kalau gitu pasti menentang orang Kristen kaya. Enggak gitu. Kalau bagi saya kaya itu berkat aja, saudara. Bonus aja gitu, saudara. Hidup kita tuh pasti akan terpelihara sama Tuhan. Ketika kita hidup bergantung penuh sama Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Tidak akan dibiarkannya kita tergeletak. Itu Alkitab katakan, janji Tuhan kepada kita. Kalau kau berkenan kepadamu, damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya kita tetap bisa sukacita dalam keadaan apapun juga. Tuhan hibur kita, Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Nah, soal nanti berkatnya itu berapa? 1K, 10K, 100K, 1000K, 1.000.000K yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita jadi manusia yang hidup di bumi ini 70 tahun, 80 tahun usianya ini, yaitu tergantung Tuhan. Karena orang diberkati 1000 pun kalau orang ini nggak bisa bertanggung jawab, bukannya berkat tapi kutuk. Tuhan mencelakakan orang ini. Orang yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba kapasitasnya belum disiapkan, diberkati Tuhan banyak gitu ya. Bukankah Tuhan akan menjerumuskan orang ini dengan apa? Menghambur-hamburkan uang dengan tidak jelas. Makan minum, ke diskotik, main perempuan, sehingga rumah tangga yang sudah harmonis ini akhirnya berantakan. Kan Tuhan tahu lah yang terbaik buat kita apa. Ya kalau ada orang lain yang memang diberkati dengan kekayaan, mungkin Tuhan tahu orang ini kaya memang karena sudah siap mungkin. Karena Tuhan punya rencana buat orang ini mungkin. Ya. Sehingga kita kalau belum sampai ke sana kekayaannya ya, kekayaan materinya ya, ya sudah, kita syukuri aja apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ya, nikmati itu. Dia kaya, dia konglomerat, kita hidup biasa. Nggak akan menentukan orang yang konglomerat dan orang kaya ini posisi di surganya akan jauh lebih baik. Baca dong perumpamaan Tuhan Yesus tentang misalnya orang kaya dan Lazarus. Ya kan? Orang kaya ini di surga dihina, si Lazarus yang miskin ini ketika mati di pangkuan Abraham. Nggak menentukan situasi. Jadi di bumi ini bersyukur aja, saudara. Ya, semoga dalam Kolose pasal 2 ini saudara paham dan mengerti dan akhirnya bisa menjadi orang Kristen jauh lebih baik. Semoga dimengerti, dijalankan, dan minta pertolongan Tuhan supaya bisa dilakukan. Gitu ya saudara ya. Banggaku punya Bapa sepertimu,
meninggalkanku. Ya, kita sudah akhiri ya Tadarus Alkitab kita malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah belajar membaca Kolose pasal 2. Tuhan tolong kami agar kami dapat jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman saja. Pertajam telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dan sampai ketemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.